mau ketemu sama Pak Gede Prama. Udah punya janji? Wah, sebelumnya saya nggak pernah janjian dulu tuh, Mbak. Saya murid lukisnya beliau. Oh, maaf. Bapak Gede Prama sedang anfal, jadi sekarang lagi ada di rumah sakit. Pak, ayo kita ke rumah sakit. Donita, Iya, ayo. Pak Nyaman. Pak Putu, Bapak sakit apa? Serangan jantung. Saya takut Bapak tidak kuat. Separah itu, Pak? Sudah pingsan lama. Wah, sayang sekali ya, Pak. Padahal saya ingin sekali mendapatkan komentar dari beliau. Aku ingin sekali liatin lukisan ini, Pak. Ini tuh adalah lukisan pertama aku sejak dibimbing sama beliau. Beliau juga berencana mau ke kampung untuk menjemput keponakannya. Keponakannya? Pak Gede Prama tidak punya keturunan. Jadi ingin mewariskan semua lukisan dan galerinya kepada ponakannya itu. Ada tamu? Oh. Mari. Bu Swastiastu. Oh, Mister Sehat. Nengah Segara. Ya, saya. Saya Nyoman Wijaya dari Denpasar. Oh, Segara, Pak Nyoman Wijaya, kepercayaan Bapak Gede Prama. Ya pamanmu. Begini, Segara. Bapak Gede Prama baru saja meninggal. meninggal? Iya. Kebetulan beliau tidak punya anak. Jadi kamu satu-satunya pewaris yang akan meneruskan usaha galeri beliau. Tapi saya tidak mengerti lukisan. Oh, nanti saya akan bantu sepenuhnya. Gitu. Ibu, saya titip kakek ya. Ya, Segaru, kami akan menjaga peka. Jangan lupa panggil kami ya, Segaru ya. Ya. Kakek ikut saya saja ya. Ya, kakek kan bukan orang lain. Kakek udah seperti kakek saya sendiri. Ya. Sudahlah Segara, kamu berangkat saja. Mungkin ini sudah amanatmu semenjak kamu dalam kandungan ibumu. Selamat datang di rumah Pak Nengah Segara. Saya Putu Harjo yang ngurus rumah. Ya. Saya Darmi, Pak. Yang masak buat Bapak. Ya. Om Swastiastu. Nengah Segara, malam ini kamu istirahat ya. Segala kebutuhan kamu sudah disediakan. Tinggal ngomong sama Pak Putu ya. Dan Bu Darmi nanti yang akan nyiapin makanan kamu. Jago masak dia. Malam ini saya pulang dulu ya. Besok kita pagi ketemu lagi. Oke? Iya. Arif. Matur suksma. Ya. Nah, ini kamar Bapak. Kamar saya? Nggak salah, Pak. Tidak, Pak. Aduh, kenapa dingin begini? Oh, pakai AC, Pak. Pendingin ruangan. Bisa dimatikan, Pak? Oh, bisa, Pak. Sebentar.
sekarang Bapak mandi dulu, setelah itu makan malam. Ya, Saya permisi dulu, Pak. ya. Matur suksma. Ya. Gede banget. Ini galeri utamanya. Semua lukisan-lukisan Pak Gede Pramo disimpan di sini yang nilainya tak ternilai dengan uang. Soal galeri yang lainnya biar Pak Nyoman yang menunjukkan nanti. Memangnya ada berapa galeri? Ada 5 sama ini. Oh, Pak Nyoman itu siapanya Pak Putu? Soalnya perasaan di rumah yang lama dia belum ada. Oh, tangan kanan Pak Gede Pramo sejak pindah kemari. Jadi soal urusan jual beli lukisan, beliau yang ngurus tuh. Oh, Donita. Pagi, Pak Putu. Pagi Donita, pagi-pagi sekali. Saya mau ambil lukisan saya, Pak. Kemarin ketinggalan di sini. Oh iya, ini kenalkan. Pak Nengah Segara, keponakannya Gede Pramo. Halo, saya Donita. Segara. Donita ini murid lukisnya Pak Gede Pramo. Pelukis juga? Oh bukan. Saya tidak bisa lukis. Saya cuma bisa macul. Macul apa? Ya, macul sawah, macul ladang, itu saya bisa. Lukisan kamu bagus, Donita. Jadi Pak Putu udah lihat lukisan saya? Tapi itu menurut saya yang bodoh ini. Pak Putu bisa aja. Pak Putu kan udah lama ikut Pak Gede Pramo, jadi Pak Putu pasti lebih tahu lah mana yang bagus, mana yang enggak. Tidakkah engkau sadari? Ini ruangan kerja kamu. Dan itu perkenalkan namanya Kade Ayu. Nanti akan jadi sekretaris pribadi kamu. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, kerjaan saya sekarang apa, Pak? Kerjaan kamu nanti duduk di kursi itu. Maksud Bapak? Ya duduk saja. Nanti kalau ada yang perlu ditandatanganin, ya tanda tanganin. Kalau kerjaan yang lain kebetulan sudah saya kerjakan bersama staf yang lain. Oke? Kalau kamu perlu apa-apa, kamu ngomong sama Kade Ayu ya. Iya. Oke? Oke. Saya tinggal dulu ya. Matur suksma. Silakan, Pak. Jadi, saya duduk di situ? Iya, Bapak duduk di sana. Oke. Dulu saya sekretaris Pak Gede Prama. Dan sekarang saya jadi sekretaris Bapak. Jadi segala keperluan Bapak, saya akan siap layani. Ya, terima kasih. Kayaknya Bapak belum nikah ya? Belum, Mbak. Aduh Pak, jangan manggil saya Mbak dong, saya jadi nggak enak. Terus panggilnya apa? Ya, panggil nama aja biar lebih akrab. Oh, gitu ya? Iya. Jadi Bapak belum nikah? Oh, belum. Mbaknya sendiri gimana? Oh, masih cari yang pas, Pak. Yang pas?
Kayak celana aja dipas-pasin. Sialan. Mentang-mentang gue pelukis baru, seenak-enaknya aja mereka ngasih harga. Brengsek. Siapa yang brengsek? Gue tuh barusan ngejual lukisan gue ke beberapa galeri, tapi semuanya ditolak, men. Gue nggak bilang aja gue mantan muridnya Pak Gede Prama. Mending kayak gue lah, kaki 5. Percuma sekarang masukin ke galeri. Udah di kapling-kapling sama orang punya duit. Coba Pak Gede Prama sekarang masih hidup ya. Pasti gue jadi gampang kalau mau jual lukisan gue. Kan ada Pak Nyoman. Ya dialah, gimana dia ngerti lukisan? Kerjaannya tuh cuman ngitung duit. Udah itu doang. Kalau gitu keponakannya Pak Gede aja. Kan lagi magang di sana dia. Si Segara. Gue kan udah kenalan sama dia juga nggak ngerti tentang lukisan. Ya lo coba aja deketin dia. Lo kan lagi jomblo tuh. Gue denger juga ponakan Pak Gede masih bujang. Coba tahu. Loh, kok pada masih berdiri? Ayo silakan makan. Gabung duduk. Kami nanti saja Pak setelah melayani Bapak. Ah, udahlah. Ayo duduk aja. Gabung sama saya. Makan yuk. Bu Darmi, piringnya. Bapak, ayo Pak Putu. Enak ini. Ayo Pak Putu. Ada. Bu Darmi sekalian ayo. Saya nanti saja, Pak. Udah ayo Pak ambil piring. Ayo duduk. Ayo Bu Darmi. Sudah, Pak, nanti aja. Silakan Pak Putu. Aduh, Bapak saja dulu Pak. Ya sudah, Kadek saja ya. Kurang? Aduh, terima kasih Pak. Pak, harusnya saya yang melayani Bapak. Oh, aduh terima kasih. Saya jadi ndak enak. Ayo, silakan mulai makan. Siang, Pak. Saya mau ketemu sama Pak Segara. Ada tamu. Iya, Pak. Tamu dari jauh. Ayo duduk. Ya, silakan. Jadi ada perlu apa? Saya mau minta tolong, Pak. Wah, jangan panggil saya Pak. Ya, saya nanti berasa tua itu. Aduh, panggil nama saja. Aduh, gimana ya? Oke, Pak. Segara. Jadi begini loh, saya kan melukis tujuannya untuk dijual. Itu juga seperti yang diajarkan oleh Pak Gede Prama ke saya. Tapi berhubung saya itu nggak bisa jualan, jadi saya mau menitipkan lukisan-lukisan saya untuk dijual di galeri ini. Aduh, saya itu kurang paham itu ya. Kade Ayu, bagaimana menurut kamu? Kalau tentang hal itu, kita harus laporan dulu Pak sama Pak Nyoman. Karena semua keputusan ada di tangan beliau. Gitu ya. Iya. Ya. Ya sudah, saya antar ke Pak Nyoman sekarang. Oh, Ya, makasih. mari. Titip jual. Boleh-boleh aja sih, tapi permasalahannya lukisan kamu ini belum punya nilai jual. Jadi agak-agak susah. Gitu ya, Pak? Pak Nyoman. Gimana kalau kita coba dulu aja? Ya. Ya kalau menurut kamu mau coba, ya boleh lah, kita coba-coba. Makasih, Pak.
Kalau siang-siang saya biasanya nongkrongnya di sini. Oh, gitu. Emang kalau malam tempatnya beda? Kalau malam, saya sama teman-teman biasanya nongkrongnya di kayak kafe kaki lima gitu lah. Nanti deh kapan-kapan saya bawa ke sana ya. Iya, iya. Emangnya sebelum di sini kamu tinggal di mana sih? Oh, saya lama tinggal di kampung. Jadi, ya saya kesini karena amanat. Saya sih lebih suka tinggal di kampung. Padahal kan kamu udah enak banget tinggal di sini sekarang. Punya galeri, terus isinya lukisan-lukisan mahal semua. Aduh, saya sebenarnya tidak begitu mengerti tentang lukisan. Kalau boleh milih, saya pilih sawah, ternak. Nah, itu saya ngerti. Mestinya kamu yang nganter Donita, bukan Pak Segara. Saya minta maaf, Pak. Salah saya. Maaf Pak Nyoman. Tadi itu saya minta. Lagian saya juga mau lihat keadaan di luar. Maaf. Lain kali ajak Ade Ayu aja, nggak apa-apa kok. Oh ya, satu lagi. Sebaiknya kamu nggak usah terlalu dekat dengan Donita deh. Memang kenapa? Nggak bagus lah buat pergaulan kamu. Efeknya nanti akan jelek. Mendingan kamu belajar tentang lukisan, dalam tentang galeri, itu akan lebih bermanfaat. Akan lebih bagus lagi. Kamu boleh bertanya sama siapa saja, tapi tidak sama Donita. Ya? Oke? Saya pulang dulu ya. Kadek, maafkan saya ya. Nggak apa-apa kok, Pak. Tapi lain kali kalau Bapak mau pergi, ajak saya aja. Dan lebih enak kalau di luar jam kerja. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Mungkin malam hari. Oh, malam. Boleh, boleh, boleh. Gimana kalau nanti malam? Kamu bisa antar saya? Untuk Bapak, saya selalu siap. Oh, ya? Matur Susma. Yaudah, nanti malam ya. Oke. Oke. Tidakkah engkau sadari Yuk. Mari. Hah? Aku pusing. Apa? Aku pusing. Pusing? Ya, Yaudah, kita minum dulu ya, biar nggak pusing ya. minum dong, Mi. Yaudah, ayo. Saya Mas. Suster yang biasa ya, dua. Dua. Ya. Oke. Woo, thank you. Ini Pak, minumnya. Ya, cheers ya. Yeay. Kenapa Pak? Ini minuman apa? Baru pertama kali ya minum ini. Pantes aja. Udah Pak, minum terus. Nanti lama-lama juga enak kok. Emang ini enak? Ya, lihat aja tuh. Semuanya juga minum itu. Ayo, jus lagi. Yeah. Ya Pak, gaya yuk, gaya. Lo lagi nunggu seorang ya? Hah? Lagi nunggu orang? Enggak. Kayaknya Enggak nunggu siapa-siapa. Yakin Dia nunggu siapa? Gue kan nggak kenal siapa-siapa. Mainnya sama kalian doang.
Minum air putih juga, minum air putih. Ya. Minuman apa tadi? Rasanya seperti pipis kuda. Aduh, saya jadi pusing. Saya mau pulang. Pulang? Bapak nggak mau main ke tempat nongkrong yang Bapak kepingin itu? Itu dekat. Deket? Ya sudah. Ya, boleh. Oh ya? Ayo dah. Pak, kita ke tempat yang biasa ya, Pak. Gue balik duluan ya. Gak apa-apa kan? Iya. Balik loh. Oke. Bye. See ya. See you. Bye. Dah. Bye. I don't care, man. Halo. Akhirnya nyampe juga. Udah lama di sini? Udah dari tadi sore. Oh, masa? Ya udah, sekarang aku kenalin sama teman-teman aku ya. Pak, kayaknya tempatnya nggak aman deh, Pak. Jangan lama-lama ya. Ah, masa sih? Kelihatannya baik-baik saja. Ya, yuk. Yuk. Mari. Tok, Edi, kenalin nih temen gue, Segara. Edi. Edi. Nice to meet you. Ini Anto. Oh, nice to meet you too, Segara. Halo, Anto. Ya, Segara. Duduk. Ya, ya. Mereka ini pelukis juga loh. Oh, melukis? Iya. Lukis? Iya, Peter? dia Peter? juga. Ya, aku pelukis dari Jerman. Lo bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit bisa. Gua yang ngajarin lu. Ya, bener. Kelihatannya. Coba aja. It looks like. Dapat kalau itu pagi ada Emang ada alerginya? Ngomongin istri, ngomongin bagus. Ini sekretaris pribadi. Baik orangnya. Maaf, Pak. Sudah malam, besok kerja. Oh, iya besok kerja ya? Ya, saya lupa. Maaf ya, saya permisi dulu. Terima kasih. Edi, ya. Oke. Toh, ya. Makasih juga. Sama. Ya. Ya. See you guys. Bye. Take care. Private secretary. Halo. Halo, Pak. Ada yang saya mau bicarakan, Pak. Soal apa? Tentang Pak Segara, Pak. Kenapa dia? Semalam dia minta nongkrong di luar. Tahu dari mana kamu? Saya yang mengantarkan, Pak. Kenapa kamu tidak lapor saya semalam? Saya takut nanti dipecat sama Pak Segara. Yang berhak mencat kamu itu saya. Soalnya dia janjian sama cewek yang gak jelas gitu, Pak. Maksud kamu apa? Dia jalan sama Donita. Donita kan ngumpulnya sama orang-orang yang ya gitu deh, Pak. Oke, terima kasih ya. Oh, Pak Nyoman? Duduk aja. Iya, Pak. Mulai sekarang, seluruh kegiatan kamu harus pakai jadwal. Biar nanti Kadek Ayu yang nuliskan. Supaya tidak acak-acakan, keluyuran nggak jelas. Oh, tentang semalam? Itu saya sedang ingin jalan-jalan. Kadek Ayu juga ngajak. Oh ya, satu lagi. Kalau kamu butuh cewek, ngomong aja sama saya. Butuh cewek? Maksud Bapak? Ya cewek buat nemenin kamu. Kamu jangan ragu-ragu ngomong sama saya. Oh,
Oh, enggak, Pak. Saya nggak butuh cewek, Pak. Saya aja sekarang lagi bingung, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain di sini. Atau kalau kamu mau kemana-mana, mobil sudah disiapkan, sopir sudah disiapkan, jadi kamu tinggal ngomong saja. Oh, iya. Iya, Pak. Matur suksma. Ya sudah, nanti kita lanjutkan bicaranya. Siang. Tidakkah engkau sadari? Pak, makan malamnya udah siap? Oh, iya. Terima kasih. Pak Putu, saya mau tanya. Dulu Paman Gede Prama naik mobil yang ada supirnya? Tadinya sih tidak, Pak. Selalu bawa mobil sendiri. Tapi 2 tahun terakhir pakai supir. Kalau saya buat apa naik mobil yang ada supirnya? Jalan-jalan, Pak. Lebih enak naik sepeda. Oh, ada sepeda? Oh, ada, Pak, ada. Oh iya, saya mau tanya. Pak Nyoman tadi juga bilang saya harus menjauhi Donita. Kenapa ya, Pak? Pak Nyoman bilang begitu? Ya. Saya tidak tahu, Pak. Tapi sepengetahuan saya, Donita itu menyenangkan. Hah? Itu dia. Saya juga senang kalau ketemu dia. Bapak tahu rumahnya? Maaf, Pak, tidak tahu. Ya sudah, Bapak boleh pinjam sepeda? Boleh, Pak, boleh. Mari, Pak, silakan. Ayo. Tidakkah engkau sadari betapa jauhnya langkah kita, dan hari pun terus berganti. Tuai usia matangkan rasa untuk jalani cinta. Telah terukir semua janji dan terbingkai semua mimpi. Aduh, kemana nih jalan pulang? Mana nggak tahu lagi alamat rumah. Lewati tawa dan kejamnya dunia, haruskah kau pergi tinggalku sendiri? Haruskah kau lari hapuskan angan dan mimpi? Haruskah kau pergi tinggalku sendiri? Bapak. Saya mau tanya. Ya. Pak tahu rumah saya? Alamatnya di mana? Ya, saya nggak tahu itu, Pak. Ini. Rumah Pak Gede Prama tahu? Nggak kenal saya. Nggak kenal? Nggak kenal. Oh, Kenapa? saya baru di sini. Saya nyasar. Dari tadi malam. Muter-muter aja. Gimana sih Bapak ini? Tahu pergi nggak bisa pulang? Nggak bisa dong, sulit. Lagi ngapain di sini? Aku nyasar. Semalam aku jalan-jalan naik sepeda ini. Tapi aku baru sadar. Aku nggak tahu pulang ke rumah gimana. Jadinya aku cuma muter nyasar. Gimana sih kamu? Ya udah, aku anterin pulang ya. Oh ya? Iya. Aduh, syukurlah ada Donita. Ya udah, naikin sepeda.
Aduh, Pak, hampir saja saya mau lapor polisi, Pak. Aduh, Pak Putu, maaf. Saya tidak tahu jalan ke rumah waktu pulang tadi malam. Aduh, saya sempat tidur di pinggir jalan. Untung ada Donita lewat. Makanya lain kali Pak Putu ikut dong nemenin, biar nggak nyasar. Maafkan saya, Pak. Ah, tidak apa, tidak apa. Maaf, Pak. Bapak ditunggu Pak Nyoman di dalam. Pak Nyoman? Iya, Pak. Sudah, permisi, Pak. Iya Pak, tolong turunin sepedanya segera dong. Iya, iya. Bu Darmi, bantu Bu Darmi. Baik, Pak. Dan kamu Segar, jangan seenaknya saja kamu bergaul. Saat ini kamu selamat. Kalau kamu celaka, mau bagaimana? Maafkan saya, Pak. Sekali lagi saya ngomong sama kamu ya. Jauhi Donita. Itu yang utama. Maafkan saya, Pak. Saya cuma orang dari kampung. Saya di sini hanya melaksanakan amanat dari paman saya. Maafkan saya, Pak. Seharusnya kamu sudah tahu dong. Itu sudah otomatis. Kamu berubah. Kamu harus lebih baik. Pak Putu nanti akan ngajarin kamu. Pak Segara. Maaf, Pak Putu. Saya tidak tahu kalau di sini bergaul juga ada aturannya. Maaf, Pak. Mungkin Pak Nyoman hanya khawatir. Tapi kata Pak Putu, Donita orang baik-baik. Itu benar, bukan? Pendapat orang boleh berbeda, Pak. Tidak mengurangi terima kasih saya sama kamu. Saya berharap kamu jaga jarak dengan Segara. Maksudnya, Bapak ingin saya menjauhi Segara? Oh, saya tidak ngomong begitu loh. Tugas saya di sini berat. Harus membimbing dia supaya tahu tentang warisan Pak Gede Prama. Kalau belum apa-apa dia sudah tidak konsentrasi. Ya, akan bodoh dia selamanya. Oke, saya akan jauhi Segara. Walaupun menurut saya aneh banget di zaman seperti sekarang ini. Oh ya, saya juga akan mengambil semua lukisan saya dari galeri Bapak. Donita. Donita. Seharusnya Pak Nyoman tidak perlu sekasar itu sama perempuan. Sudahlah Segara. Nanti lagi kita mikirin perempuan. Saya pernah ditolong sama perempuan itu. Kalau tidak ada dia, mungkin hari ini saya tidak ada. Oke. Sebenarnya saya ini cuma mengkhawatirkan kamu saja sekarang. Oke, saya jalan dulu ya. Tidak mengurangi terima kasih saya sama kamu. Saya berharap kamu jaga jarak dengan Segara. Tugas saya di sini berat. Harus membimbing dia supaya tahu tentang warisan Pak Gede Prama. Kalau belum apa-apa dia sudah tidak konsentrasi. Ya, akan bodoh dia selamanya. Bapak tidak ke galeri? Saya ingin pulang, Pak. Rumah Bapak di sini. Rumah saya di kampung, Pak. Saya di sini cuma numpang. Dan numpang itu tidak enak. Jangan dimasukin hati omongan Pak Nyoman, Pak.
Saya orang susah, Pak. Saya sudah biasa dengan omongan menyakitkan. Tapi kasihan Donita. Dia sudah membantu banyak. Saya boleh pinjam sepeda, Pak? Bapak jangan pergi, Pak. Nanti Pak Nyoman marah. Semakin lama saya semakin tahu saya harus milih apa. Tapi Pak menerima amanat dari almarhum Pak Gede Prama, Pak. Saya bingung. Amanat yang mana? Semua dikendalikan oleh Pak Nyoman. Semenjak di sini saya tidak punya uang. Tidakkah engkau sadari Leanto, lihat Donita tidak? Donita, tuh, kayak lagi ada di pantai deh. Oh, tapi kayaknya dia lagi kesel gitu. Nggak tahu kenapa. Ah, ya sudah. Matur suksma. Donita, aku mau pamit pulang. Aku mau balik ke kampung. Kenapa? Aku udah nggak betah di sini. Terus semua peninggalan almarhum paman kamu gimana? Ah, udah. Itu Pak Nyoman aja yang ngurus itu. Dia yang mewarisi semua. Aku nggak butuh harta warisan. Aku cuma ingin tenang. Seperti di kampungku dulu. Kok aku nggak diajak sih? Aku takut ditolak. Kalau ternyata aku emang pengen ikut ke kampung kamu gimana? Izinkan aku menjadikanmu sinar dalam hatiku, karena hangat senyummu selalu menggetarkan jantungku. Izinkan aku mengagumimu tanpa harus ku jelaskan, karena cantik dirimu bagai surga di mataku. Dan izinkanlah aku mendekapmu, membelaimu, menjagamu. Izinkan aku memelukmu. Makasih, Bu. Kasih. Masih jauh ya? Ya, lumayan. Kamu capek ya? Aduh, aku maaf ya. Coba aku bisa nyetir. Nggak apa-apa. Oh ya, kalau kita nginep dulu semalam gimana? Mau nggak? Biar bisa sambil istirahat. Nginep di mana? Ya, di penginapan lah. Kan dekat sini nggak ada hotel. Saya yakin Pak Segara akan pulang. Dia buat telepon nggak? Tidak, Pak. Dia tidak pernah bawa telepon.
Bagaimana kalau kita telepon Donita, Pak? Belum tentu sama Donita, Pak. Kalau sampai nanti malam nggak pulang, tolong Pak Putu telepon Donita ya. Baik, Pak. Waduh, kasurnya cuma satu. Mana ya? Ya udah deh. Aku tidur di mobil aja ya. Jangan dong. Kan di sini tuh udaranya dingin banget, nanti kamu malah sakit lagi tidur di mobil. Nggak apa-apa. Kemarin aku tidur di luar waktu nyasar, ya. Udah, tidur di sini aja. Satu kasur, 2 orang. Iya, tapi gini deh. Nanti tidurnya kita kasih batasan ini di tengahnya, oke? Ini tadi susun di situ. Mau nggak? Tapi hati-hati tangan kamu jangan sampai gerayangan. Nanti tampok. Deal? Deal nggak? Aku takut. Takut apa lagi sih? Aku takut tanganku gerayangan sendiri. Bagaimana Pak Putu? Nggak nyambung, Pak. Tidak aktif teleponnya. Kenapa Pak Segara nggak dibawain HP saja sih, Pak? Itu urusannya Pak Nyoman. Belum pulang Segara? Belum, Pak. Saya telepon nomornya Donita tidak aktif dari semalam. Itu artinya dia pergi sama si gadis brengsek. Mengganggu pekerjaan saja dia. Masalahnya saya lagi ada transaksi lukisan dengan orang Jerman, Pak. Apa didatangi saja rumahnya Donita, Pak? Alah, percuma. Ya sudah, saya akan cari dia. Sebenarnya aneh juga ya, Pak. Kenapa Pak Segara pergi? Belum terbiasa kali di sini. Jadi ini kampung kamu? Iya, aku lahir dan besar di sini. Kenapa paman kamu bisa jauh tinggalnya di Denpasar? Pamanku merantau. Dia sudah puluhan tahun tidak pernah pulang. Oh. Kalau orang tua kamu? Oh, mereka... Ya, kedua orang tuaku dan kakakku meninggal kecelakaan kapal laut. Aku sekarang tinggal sama kakek dari pihak ibuku. Sedangkan pamanku itu adik ayahku. Ini tempat tinggalku. Kamu pasti heran, ya kan? Mungkin kamu nggak akan betah di sini. Kata siapa? Mana tahu nanti malah gue nggak mau pulang karena saking betahnya. Tapi
kalau tiba-tiba kamu nggak mau jadi temanku, aku paham. Emangnya orang temenan itu mau lihat rumahnya bagus apa enggak? Enggak kan? Siapa tahu. Aduh, kakek mana ya? Kakek! Kakek! Oh, pasti lagi di sawah. Yuk, ya, yuk. Kakek! Kakek! Ayo, 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 ayo. Kamu sudah pulang, Segara. Kakek, gimana kakek? Ah, Segara, pulang pasti minta doa restu kakek ya. Wah, kok doa restu sih, Kek? Halo, Kek. Donita. Kakeknya Segara. Kamu pasti calon istrinya Segara ya? Bukan, bukan. Dia teman. Lukis. Segara, cantik-cantik begini jangan hanya sebagai teman. Jadikan istri. Kakek bisa aja, kakek. Tapi kamu orang miskin, masa dia mau sama kamu? Kakek udah. Nih. Tapi kamu lama kan di sini? Ya, lumayan. Itu kambing yang dulu kamu angon itu sudah banyak sekarang punya anak. Oh iya, mana? Iya. Mana? Siapa orang tuanya? Tidakkah engkau sadari? Jadi, Bapak masih belum tahu di mana keberadaannya Pak Segara? Belum. Kalau menurut saya sih, Pak, saya yakin pasti Pak Segara pulang ke kampungnya. Itu satu-satunya tujuan. Iya, dan pasti perginya sama Donita. Kamu yakin? Saya yakin, Pak. Pak Segara itu orangnya lugu. Tapi semenjak dia kenal sama Donita, Pak Segara jadi aneh. Lebih mudah terpengaruh. Ya, kalau boleh saya menyarankan, Pak, lebih baik kita nyusul mereka. Harus bilang dulu sama Pak Nyoman. Pak Nyoman sedang di Jerman, Pak. Hah? Ke Jerman? Itu sawahku bukan? Iya. Terus ini kamu, ini aku, ini kambing-kambingnya. Oh gitu ya, jadi kakekku kamu bilang kambing ya? Waduh, Ya? Hah? Ini udah bagus belum? Apanya yang kurang? Oh ini nih sebentar ya. Nah, Enak aja, pakai ini. nah coba. Ya, Pak, ada Rumah Pak apa? Nengah Segara di mana, Pak Nengah Segara Nggih. ke situ, belok kanan, situlah tempatnya. Sini, belok Ya, kanan. belok kanan. Nggih. Ya. Kasih, Bu. Ada ikan asin, terus ada sambal. Gila, ini sih makanan paling enak sedunia tau gak? Gue suka banget. Hampir tiap hari aku sama kakekku makan ini. Oh ya? Wah, seru banget dong. Aku jadi iri. Segara, pemandangan di sini tuh bener-bener bagus ya. Kayaknya hari ini aku jadi nggak stres lagi deh. Pikirannya jadi tenang banget. Makanya waktu aku di rumah pamanku aku bingung. Aku kangen suasana seperti ini. Aku bisa ngapain aja. Tapi kamu harus tetap tanggung jawab sama galeri milik paman kamu itu. Jangan lupa. Tapi aku bingung gimana cara aku harus mulai. Pak Nyoman memberikan aku tugas cuma duduk, lalu tanda tangan. Udah.
Enak sih. Tapi aku jadi nggak ngerti apa-apa. Ya kamu tanya aja sama Pak Putu. Dia kan pasti lebih tahu banyak hal tuh karena dia lebih lama ikut Pak Gede Pramo daripada Pak Nyoman Wijaya. Tanya aja sama dia, pasti dia mau ngajarin kamu kok. Hah? Tapi aku ragu ngomongin hal yang aku sendiri nggak ngerti. Kamu tuh harus mulai dari sekarang. Jangan sampai harta warisan milik almarhum paman kamu itu jatuh ke tangan orang lain, dijarah sama orang lain. Kamu harus pertahankan dong. Ya, habis lagi kan nasinya. Ini tinggal satu buat aku ya, nasi. Curang. Masih banyak tuh. Jorok ya. Ya, habis itu tinggal tempel. Ya. Ya, tunggu aja sebentar. Katanya dia tadi mau ke sawah. Sawahnya jauh, Pak? Udah, deket sini. Ya udah, biarin kita tunggu aja deh. Ya. Nah, itu dia. Segala datang. Oh, Pak Putu. Apa kabar, Pak? Saya cemas Bapak tidak pulang, tidak kasih tahu kemana perginya. Jadi saya nyusul meski nyasar-nyasar, Pak. Jadi bikin repot nih. Pak, saya mau bicara sama Bapak. Ada yang perlu saya sampaikan. Oh gitu. Iya, Ada apa ya? iya. Penting, Pak. Oh iya udah. Ada apa? Emang ada apa sih? Pak, Bapak kok pulang nggak pamit dulu sih? Ya, nanti kalau saya kasih tahu semuanya, pada kepengen ikut. Bapak kok nggak ngajak saya? Saya juga kan mau, Pak, diajak jalan-jalan sama Bapak. Kamu juga suka jalan-jalan? Ya iya dong, Pak. Siapa juga yang nggak suka jalan-jalan? Tapi kamu beda. Kamu naik mobil. Kalau saya naik motor, sepeda, kadang jalan kaki, gitu. Aduh, Bapak. Bapak itu ya sekarang kalau mau pergi kemana-mana, tinggal pilih mau naik apa. Atau mungkin Bapak mau naik pesawat, tinggal bilang sama saya. Nanti saya yang pesenin tiketnya. Oh, Pak, tapi Bapak bakal balik lagi kan ke kota? mungkin. Kok mungkin? Nanti saya patah hati loh, Pak. Kenapa kamu patah hati? Saya suka sama Bapak. Kok Bapak diem aja? Dijawab dong, Pak. Saya bingung harus bilang apa. Gini nih jawabnya. Saya juga suka sama kamu. Hah? Itu? Saudara, Ada apa sih? Gitu ya lo ya? Giliran ada cewek asik lupa sama gue. Kok kamu marah? Gue gak suka sama cewek itu. Emang kenapa? Karena dia bukan cewek baik-baik. Ah, masa? Aku nggak ngeliat gitu. Gue tahu, gue hafal. Gue hafal banget mana yang cewek baik-baik, mana yang bukan. Pak Nyoman dan Kak Adek juga pernah bilang begitu tentang kamu. Bilang apa? Kata mereka, kamu bukan cewek baik-baik. Bonita. Heh, lo pikir lo tuh siapa? Berani bilang gue tuh cewek bukan baik-baik? kalau memang itu benar, kenapa lo masih tersinggung? Emangnya lo cewek baik-baik? Gue tahu banget cewek macam apa lo ini. Nah, lo mau dibilang cewek apa? Udah bawa lari cowok? Gue juga tahu mau lo apa. Lo deketin Pak Segara karena lo mau nguasain galeri, kan? Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Gue bukan cewek kayak gitu. Berdua, Adek, udah.
Donita, kenapa kamu kasar banget sih? Tanya aja sama dia. Kenapa sih? Kadek, kenapa kamu nangis? Udah lebih baik aku pulang aja. Kadek, Ngapain sih sabar-sabarin segala? tapi itu kan... Kamu kenapa sih? Tidakkah engkau sadari? Cewek itu kegatalan banget ya sama lo. Gatel gimana? Ya gatal aja, pengen digaruk dia sama lo. Wah, tapi kenapa kamu harus tampar dia segala sih? Karena menurut dia, gue ngejar-ngejar lo karena gue mau nguasain galeri. Kadek Ayu bilang begitu? Iya, makanya gue tampar dia. Ah, dia mungkin bercanda. Dia tuh serius. Gue tahu kali mana yang bercanda, mana yang enggak. Dan yang pasti, kayaknya dia tuh nganggap gue tuh sebagai saingannya. Saingan soal apa? Tahu? Dia pikir gue mau kawin kali sama lo. Ya ampun, lempeng banget bicaranya. Gue tuh nggak suka basa-basi. Kalau A ya A, kalau Z ya Z. Tapi menurut gue kayaknya lo harus pulang deh ke kota besok. Karena gue nggak mau jadi orang yang menghalangi masa depan lo. Tapi kamu masih butuh di sini kan? Buat melukis? Enggak. Gue udah dapet ide kok yang banyak. Dan nanti sesampainya di sana, gue akan jual semua lukisan-lukisan gue di pinggir jalan. Dan gue nggak peduli tuh orang-orang mau bilang apa. Orang-orang mau bilang gue pelukis kacangan kek, atau apa kek, gue nggak peduli. Karena gue yakin cuma waktu yang akan membuktikan siapa kita sebenarnya, ya kan? Terima kasih ya. Makasih buat apaan? Ya, semenjak bergaul dengan kamu, aku jadi belajar banyak. Emangnya gue sekolahan apa? Emang, sekolah berjalan. Angkot dong. Habis. Ternyata di sini loh. Gue cariin juga. Gorju banget sekarang. Ya boleh lah, sekali-sekali. Lu kemana aja ngilang? Habis bertapa. Ini hasilnya. Lihat ya. Waduh. Coba gue lihat. Wah, bagus nih. Beda banget dari lukisan lo yang udah-udah. Kayaknya semua ide lo tercurah di sini nih. Tuh kan. Ada gunanya juga kan gue bertapa di kampung. Jalan sama siapa lo? Sama Segara. Segara. Berdua aja? Wah, asoy dong. Ya, soy lah. Tapi serius, Don. Lukisan lo ini bagus. Gue yakin kalau dijual, pasti laku mahal. Apalagi sama turis-turis asing. Tok, gue jadi kepikiran. Gue pengen deh jual lukisan-lukisan gue di sini. Menurut lo gimana? Nggak masalah. Asal lo tahan aja dicap sebagai pelukis murahan. Ah, telinga gue udah kebal sama caci makian. Gue nggak peduli orang mau bilang apa. Ya udah. Mari.
Katanya lukisan itu sudah terjual, Pak. Berapa banyak? Semuanya? Semua? Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Tadi pagi Pak Nyoman telepon saya. Katanya Bapak disuruh tanda tangan semua dokumen ini untuk penyerahan lukisan-lukisan yang sudah terjual. Jadi semua lukisan terjual? Ya, menurut daftarnya sih seperti itu, Pak. Siapa pembelinya? Katanya orang Jerman. Pak Nyoman sudah deal dengan mereka. Jadi Bapak harus segera tanda tangan semua dokumen ini supaya semua lukisan itu bisa segera dikirim. Kok saya merasa aneh ya? Kenapa mesti aneh, Pak? Bukannya bagus kalau semua lukisan sudah terjual? Kalau gitu Bapak silahkan periksa daftar yang ada di sini dan Bapak tanda tangan di belakangnya. Kalau gitu saya permisi ya Pak untuk ngurus ini. Pak Putu, tolong temani saya ke galeri. Pak, Bapak kenapa? Kok kelihatannya capek banget? Saya lagi bingung. Supaya nggak bingung, gimana kalau nanti malam kita jalan-jalan? Oh, enggak, makasih. Ya udah kalau nggak mau jalan-jalan kita ke pantai aja. Saya lagi pengen dibonceng motor gede nih. Saya bisa ketemu sama Pak Nyoman sekarang? Saya mau bicara. Pak Nyoman kan lagi di Jerman, Pak. Dan beliau nggak bisa dihubungin. Dia sama sekali tidak bisa dihubungi. Masa sih? Saya nggak tahu, Pak. Mau apa kamu? Saya mau mijit. Ya mungkin kalau saya pijit Bapak, stres Bapak bisa hilang. Oh, enggak, makasih. Lebih baik kamu pulang saja. Tapi Pak, saya masih pengen berdua sama Bapak di sini. Lah memang selama ini kita berdua, bukan? Saya suka sama Bapak. Awalnya sih saya memang nggak merasakan hal itu, tapi sekarang saya serius, Pak. Oke, terima kasih. Tapi lebih baik kamu pulang saja sekarang. Saya lagi banyak pikiran di sini. Saya baru mulai belajar di sini, tapi malah jadi begini. Maaf. Halo? Oh, Pak Putu? Kenapa, Pak? Malam ini bisa? Ada apa? Oh, iya, oke. Baik, Pak. Wah, kayaknya ada bisnis baru nih. Gue disuruh ke rumah Segara. Hah? Segara? Kok bukan dia yang telepon? Ya, dia kan nggak punya handphone kali. Gila, yang bener aja. Segara orang kaya nggak punya telepon. Buset dah, gaptek banget ya. Jangan gitu loh, menghina orang, nggak boleh. Cie,
dibelain. Wah, ada udang di balik bakwan nih kayaknya nih ya. Iya, muka lo kayak udang tuh. Tidakkah engkau sadari? Ini sih namanya lo udah dirampok. Maksud kamu? Sekarang, kuitasi pembelian lukisannya mana? Kata Kadek ada di Panyoman. Oh iya, aku juga tanda tangan dokumen penyerahan barang. Gue yakin ada yang nggak beres nih. Aku juga takutnya begitu. Aku datang ke galeri-galeri yang lain, masa ditutup? Mana gitu? Ada satu galeri yang kosong semua isinya. Kalau gitu sekarang temenin gue mau nemuin Panyoman. Yuk. Nggak bisa. Panyoman lagi ada di Jerman, mengurusi pembelian lukisan. Yaudah nggak usah dipusing-pusingin deh. Mendingan sekarang kita cari Anto, kita tanya dia. Dia pasti lebih tahu dari kita kan? Kita cari Anto. Wah, ini sih cerita lama. Cuman gue nggak mau fitnah orang. Tapi setahu gue, Panyoman Wijaya itu punya kasus yang nggak enak di beberapa galeri. Tapi kok lo nggak pernah cerita ke gue sih sebelumnya? Kan gue udah ngomong gue nggak mau fitnah orang. Ya gue kayak gini ngerasa karena cerita tuh bener aja. Jadi setahu gue Panyoman Wijaya itu pernah gelapin beberapa lukisan terkenal dan dia jual gitu ke kolektor di luar negeri. Gitu ya? Ya tapi masa dulu Pak Gede Pramo itu nggak ngerti sih soal ini? Kan nggak mungkin. Panyoman itu orangnya pintar ngomong. Lagian Pak Gede juga baik banget. Ya dia mudah percaya lah. Iya. Segara, lo tahu nggak di mana alamat Kade Ayu? Waduh, kalau alamat rumahnya nggak tahu. Oh, tapi mungkin dia ke diskotik. Lo yakin diskotiknya di sini? Iya, di sini. Aku ingat depannya. Segara! Segara! Sialan, lari kemana tuh si Kadek? Pasti ada yang nggak beres nih. Ya udah, besok kita tunggu di galeri ya. Gue jadi nggak yakin deh. Nggak yakin kenapa? Gue nggak yakin kalau si Kadek bakalan datang besok ke galeri. Amanat yang lo dapetin dari almarhum Pak Gede Pramo itu memang berat. Gue sendiri mungkin nggak akan sanggup. Aku nggak bakal tahu kalau aku nggak kenal kamu. Mungkin sekarang aku udah pulang ke kampung. Waktu aku dijemput dan dibilang aku mewarisi semua kekayaan pamanku. Wah, itu rasanya kayak bangun dari mimpi. Tapi ternyata mimpi buruk ya. Ya, kayaknya begitu. Sampai sekarang aku belum pegang tuh yang namanya uang. Katanya Pak Nyoman, itu disimpan di bank. Iya, tapi di bank Nyoman. Bukannya di bank tempat nyimpen duit. Plesetan kamu. Ya udah Donita, kamu mau menginap di rumahku yuk? Apa? Lo ngajak gue nginep di rumah lo? Emang kenapa? Kan bisa beda kamar. Kirain otak lo ngeres. Loh,
Yang sebenarnya otaknya ngeres siapa, yo? Ini kamu ini yang sebenarnya otaknya ngeres. Yeay, enggak lah ya. Aku udah mikir segitu. Ada surat dari Kade Ayu, Pak. Surat pengunduran diri. Cocok. Sama kan sama dugaan gue dari semalam? Pak Putu, tahu rumah Karek Ayu? Datanya ada di kantor Pak Nyoman, Pak. Pak Nyoman Wijaya itu benar pergi ke Jerman? Iya. Gue akan cek sama teman gue di bandara dan semuanya akan terjawab nanti. Oke. Pak, boleh pinjam teleponnya nggak? Oh, silakan. Halo, Dok. Dok, gue butuh bantuan lo nih. Kalau aja semalam gue nggak kabur, mungkin gue nggak ada di sini sekarang. Mestinya lo cari diskotik yang lebih elit dong. Tapi jujur ya, gue sebenarnya pengen banget jadian sama Segara. Alah, mana mau dia sama lo. Enak aja lo, gue aja yang belum ngotot. Dia itu maunya sama si gadis gembel, Donita. Gembel. Donita? Iyalah. Dia bukan saingan gue, nggak selevel. Oh, gitu ya? Iyalah. Bisa aja lo. Negatif. Nggak ada penumpang yang namanya Nyoman Wijaya yang berangkat ke Jerman ataupun ke negara lain. Jadi Pak Nyoman sebenarnya tidak pernah pergi. Terus kemana? Aku tidak pernah tahu rumahnya di mana. Gue udah suruh Anto untuk datengin rumahnya, tapi nggak ada orang. Katanya dia udah lama pindah dan satu pun nggak ada yang tahu di mana alamatnya sekarang. Pak Segara, tadi saya dapat telepon dari pengacara almarhum Pak Gede kalau semua rekening di bank kosong. Sudah dilakukan pemindahan rekening oleh Pak Nyoman. Artinya, saya tidak punya uang lagi? Yap, berarti sekarang lo kere. Kere, nggak punya uang. Lo kok malah ketawa sih? Sebentar, Pak. Kayaknya ada telepon lagi di rumah. Permisi, Pak. Woi, sekarang tuh lo harusnya merasa kehilangan. Lo tuh sedih, bukannya senang. Aku harus merasa kehilangan bagaimana? Merasa memiliki saja tidak pernah. Ya tapi tetap aja lo tuh udah ditipu dan lo harus ngeburu tuh orang. Ah, udah biar. Ya nggak bisa gitu dong. Lo itu baru aja kehilangan masa depan. Yang penting, aku tidak kehilangan kamu. Gak lucu tahu. Aku serius. Nggak kehilangan kamu itu saja aku sudah bersyukur. Sekarang saatnya aku balik lagi ke kampung. Itu tempat di mana semestinya aku berada. Nggak bisa. Lo harus tetap ada di sini. Kenapa? Ya pokoknya kalau lo nggak mau kehilangan gue, lo harus tetap berada di sini. Begitu? Iya, begitu. Tapi aku tidak tahu gimana harus aku mulai. Ya belajar dong. Dan yang penting, lo harus ngedapetin kembali amanat dari paman lo. Kamu yakin ini akan berhasil? Ya kalau lo udah usaha dan ternyata masih gagal juga, itu tuh udah sama nilainya sama keberhasilan. Kamu bantu aku ya? Aku di sini untukmu. Kayak judul lagu. Nora. Kamu yang norak. Kamu cantik ya? Emang, baru
tahu? Sepertinya aku jadi jatuh cinta sama kamu. Izinkan aku menjadikanmu. Nyengker juga cantik tuh. Masih banget sih lo. Apa kamu punya perasaan yang sama ya dengan aku? Jadi maunya sama. Ya, daripada tidak sama sekali. Segara. Ternyata cowok kampung kayak lo bisa juga ya ngerayu cewek. Begini-begini saya latihan sama siapa? Kambing di kampung. Berarti sekarang lo kayak kambing dong. Aja. Lebih cantik kan? Baunya lebih wangi. Emang. Tidakkah engkau sadari? Menurut kamu ini bakal berhasil? Cepat atau lambat pasti berhasil. Tapi gue sih maunya cepat, karena banyak banget aset yang mesti kita selamatin. Terutama semua lukisan-lukisan almarhum Pak Gede Prama. Yah, itu kalau ketemu. Aku udah ragu, barangnya masih ada apa enggak. Rasanya tuh berdosa banget. Dikasih amanat, malah nggak dijaga. Aduh. Ya itu bukan salah lo juga kali. Karena gue yakin banget Pak Nyoman Wijaya itu pasti udah ngerencanain semua ini. Karena dia ngerasa ini adalah momen yang pas banget untuk ngelakuin semuanya. Halo, Ntok. Kenapa? Hah? Oke. Ketemuannya kapan? Sip, bye. Ada kabar apa? Beberapa hari yang lalu, temennya Anto ada yang ngelihat Nyoman Wijaya itu sama cewek. Berarti dia masih di Bali, kan? Pokoknya, dia akan kasih detail kita besok, dia akan telepon kita besok. Pak Nyoman sama cewek. Hah, istrinya mungkin. Nggak mungkin. Bisa aja ini Kade Ayu, kan? Oh, masa? Ya, feeling gue sih bilangnya kayak gitu. Pokoknya, apapun perkembangannya besok, kita harus langsung lapor polisi, oke? Setuju. Gue di Patra. Kayaknya kita harus gerak keluar dari sini. Mereka mencari kita. Lu di mana? Udah sampai kamar gue? Ya udah, tenang aja ya. Gue segera ke sana ya. Yuk. Dek. Ini udah di sini. Saya di sini, Pak. Sudah, matiin aja teleponnya. Apa-apaan ini? Apa-apaan Seger? Sabar. Saya jelaskan dulu Seger. Kalau begitu, dijelaskan di kantor polisi saja. Ya, Pak ya? Pak, tolong, Pak. Mendingan sekarang Pak Nyoman cari pengacara deh yang terbaik di kota ini. Punya uang kan buat bayar pengacara? Tahu apa lu gembel? Gembel-gembel, tapi saya bisa nangkep penjahat kayak Bapak. Iya. Awas lu. Gua bakal lolos dari sini ya. Awas lu. Gua bisa lolos dari masalah ini ya. Ya, bye. Hati-hati di penjara, Pak Awas. Nyoman. Pak, Segara. Maafin saya ya. Nggak ada maaf buat lo. Pak, saya benar-benar menyesal, Pak. Saya melakukan semua itu karena bujukan Pak Nyoman. Giliran pas dapet duitnya lo nggak pernah nyesel kan? Apalagi waktu dirayu-rayu sama Pak Nyoman. Oh lala.
Udah. Kadek, saya maafkan kamu. Tapi kamu harus tetap bertanggung jawab. Ya. Lo nih gimana sih? Baik banget jadi orang. Orang yang salah itu harus dianggap tetap bersalah. Malah dibaik-baikin. Ya, saya nggak tega sama mereka kalau ngeliat begitu. Kalau dipikir-pikir, saya nggak ada masalah sama mereka. Yaudah, yuk. Sekarang aku tahu kenapa Pak Nyon melarang aku bergaul sama kamu. Kenapa emangnya? Karena kamu bisa bikin dia masuk penjara. Itu. Ternyata si Nyoman itu takut juga yang masuk penjara. Iya. Tapi semua masalah udah selesai kan? Ya, justru itu. Ada masalah baru lagi. Yang mana lagi sih? Sekarang aku tak tahu harus mulai dari mana. Oh, kalau itu kamu mendingan hire orang lain aja untuk nanganin tugas-tugas di galeri. Gue bisa kok rekomendasi beberapa teman, mau? Ah, nggak usah. Loh, kenapa? Aku sudah punya pilihan sendiri. Siapa? Kamu. Lo mau gue yang ngurus galeri? Sebenarnya aku pengen orang lain di posisi itu. Karena aku pengen nempatin kamu di posisi yang lain. Posisi apa lagi? Di sampingku. Izinkan aku menjadikanmu sinar dalam hati. Kau diam saja? Aku ulangi ya. Aku mau kamu jadi istriku. Yakin? Iya. Emang kenapa? Kan aku bebas memilih orang siapa, ya kan? Satu-satunya orang yang pas buat aku itu hanya kamu. Emangnya celana dipas-pasin? Ayo, bagaimana? Kamu mau jadi istriku? Gimana ya? Ya, ntar kalau gue nolak, lo hanya tinggal satu pilihan, yaitu sama kambing. Oh, enak aja.